Halo para fans dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini. Kali ini saya akan mengangkat sebuah film horor yang bisa membuat anda sekalian penasaran dan terkaget-kaget. Jadi daripada saya kaget sendirian ya kan, mari kita gunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Marsinah yang tengah menangis terseduh-seduh. Dia menangis karena anaknya yang bernama Ida telah meninggal dunia. Sebagai seorang ibu, ia sangat terpukul dan menyalahkan dirinya atas kematian sang buah hati. Ini untuk kowe kabeh kudu bayar. Setelah itu, tatapan Marsinah menjadi dingin. Tidak lama, ia mengambil senjata tajam berupa parang dan berjalan ke arah kandang ternak milik majikannya. Ternyata, Marsinah membunuh semua ternak milik majikannya. Ia berjalan ke rumah majikannya dan berniat menghabisinya juga. Namun, dari luar, Marsinah melihat bahwa keluarga kecil itu tengah merayakan hari ulang tahun anak mereka yang berusia 4 tahun. Yaps, anak itu seumuran dengan Ida yang sudah duluan menghadap sang pencipta. Keluarga kecil itu terdiri dari Pak Jatmiko, Ibu Ranti, dan juga sang anak yang bernama Lastini. Hal itu membuat Marsinah mengurungkan niatnya untuk membunuh. Lalu ia pergi berjalan menghampiri ayunan di taman. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba... Bu, apa bu? Ibu Ina! Film pun beralih ke 30 tahun kemudian. Diawali dengan memperlihatkan suasana sekolah menengah atas di pagi hari. Seorang siswi bernama Arum sedang mengundang teman-temannya untuk datang di hari ulang tahunnya. Saat menepuk pundak teman bangku depannya, Arum yang terkejut dengan kemunculan arwah Marsinah tanpa sadar mengambil pulpen dan menyerang hantu itu. Dan rupanya, Arum hanya melukai temannya sendiri yang ia lihat sebagai hantu Marsinah. Karena kejadian itu, Arum akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Lastini, yang ternyata adalah ibu dari Arum, menjemput sang anak dan membawanya pulang. Mula-mula Lastini mengunjungi anak angkatnya yang bernama Lia dan menceritakan bahwa ia dan almarhum sang suami hanya ingin Arum hidup normal. Hingga saat ini, semua pengobatan yang dilakukan terasa sia-sia. Lalu Lia mengatakan kalau sekarang mungkin sudah saatnya memikirkan solusi terbaik. Dan menurutnya, solusi terbaik adalah membawa Arum ke rumah sakit jiwa. Solusi akhir terbaik untuk Arum, memasukkan Arum ke rumah sakit jiwa, Bu. Kamu memang bukan saudara kandung Teh, tapi Arum tuh adik kamu. Kecewa dengan pernyataan Lia, Lastini melanjutkan perjalanan pulang ke rumah bersama dengan Arum. Di tengah perjalanan, Arum mempertanyakan pendapat Lia yang menurutnya ada benarnya jika dirinya memang sudah gila. Tetapi di situ Lastini terus mensupport sang anak. Kalau nanti ia pasti akan sembuh dan sehat. Ibu akan usaha sampai Arum sembuh. Arum pasti sembuh. Tidak berselang lama, teror kembali menghantui Arum yang melihat dirinya dalam bentuk menyeramkan di pantulan cermin. Pasti sembuh. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya sampai di rumah. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh Rama, adik laki-laki Arum. Di kamar, Rama memohon kepada Arum untuk ditemani bermain. Sebagai kakak yang baik, Arum pun bersedia menemani sang adik untuk bermain di halaman rumah. Sementara itu, Lastini memandangi foto almarhum suaminya yang bernama Surya. Ia mengingat masa lalunya, di mana saat itu tepat hari ulang tahun Arum.
Di hari yang seharusnya menyenangkan itu berubah menjadi malapetaka. Arum, sembuhin dia. Semua sudah aku tulis di agenda. Di detik-detik kematiannya, Surya berpesan ke Lastini untuk menjaga dan menyembuhkan Arum. Ia juga telah membuat catatan di buku mengenai cara untuk menyembuhkan Arum. Di buku itu, Surya mengatakan kalau ia sendiri tidak tahu kenapa Arum dihinggapi kutukan. Kutukan yang akan selalu datang di hari ulang tahun Arum yang jatuh di tahun kabisat. Dalam buku catatannya, Surya sudah mencatat semua orang yang mungkin bisa membebaskan Arum dari kutukan. Maka sembuhkanlah Arum sebelum hari ulang tahunnya. Di sisi lain, Arum yang sedang bermain dengan Rama menunjukkan gelagat aneh. Ia menyuruh Rama naik ke wahana berputar. Ia pun memutar mainan itu dengan sangat kencang tanpa henti. Teriakan Rama membuat Lastini tersadar. Beruntungnya, Lastini dengan cepat menolong Rama, walaupun harus dibayar dengan tangan yang terluka terkena goresan besi. Sore harinya, Lastini berangkat untuk menemui orang-orang yang tertulis di buku catatan. Bersamaan dengan itu, Lia juga datang dan meminta maaf atas ucapan sebelumnya yang menyinggung psikologi Arum. Lia juga mau menemani Lastini untuk mengantar Arum berobat. Di perjalanan, Arum melihat teman-temannya yang baru pulang sekolah. Lastini yang melihat itu berjanji akan mencarikan sekolah baru untuk Arum supaya ia bisa mendaftar di Universitas Indianya. Jangan dimainin, nanti hilang. Rama sempat bertanya ke sang ibu, kunci apa di kalung liontin dalam mobil. Lastini menjawab kalau itu adalah kunci rumah dari kampung milik kakek. Di malam hari, Arum sempat dikagetkan dengan kemunculan penampakan anak kecil di pinggir jalan. Saat ditanya kenapa, Arum memilih diam dan tidak memberitahu ibunya. Namun karena penampakan itu muncul lagi, Arum pun berteriak histeris. Lastini pun menenangkan Arum karena sebentar lagi mereka akan tiba di rumah dukun bernama Ki Rustaman. Sesampainya di sana, Lastini memohon agar anaknya bisa disembuhkan. Sialnya, seperti bocil kematian pada umumnya, Rama pun kebelet pipis dan Lastini menyuruh Arum untuk menemani adiknya ke belakang. Rama berlari terburu-buru hingga Arum kewalahan mengejarnya. Ketika Arum kehilangan jejak Rama, ini yang terjadi. Rustaman dukun yang jahat. Dia menumbalkan anak-anak. Iya, rupanya hantu tersebut memperlihatkan bahwa Rustaman ternyata adalah seorang dukun licik, mata duitan dan suka menumbalkan anak kecil. Kembali ke Rustaman, ia pun pamit ke belakang untuk menyiapkan ritual. Setelah membaca jampi-jampi, ia melihat pohon singkong bergerak. Karena penasaran, Rustaman langsung menghampirinya dan... Mengira hantu Marsinah tidak sekuat itu, Rustaman lantas menantangnya. Namun tiba-tiba... Lastini dan yang lainnya datang lalu meneriaki Arum untuk menghentikan perbuatannya. Tapi tentu saja, Arum yang kerasukan tidak mau melakukannya. Ia malah berkata kalau dukun ini lebih jahat dari dia. Akhirnya, Rustaman meninggoy tertusuk dahan pohon. Keesokan hari, mereka tiba di tempat dukun kedua. Lastini bertemu dengan seorang wanita dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Ibu Ruhana. Wanita yang bernama Ruhana ini langsung mengajak Lastini masuk, seakan sudah tahu masalah yang ia alami. Tak membuang waktu, Ruhana langsung melakukan ritual pengusiran arwah di tubuh Arum. Setelah
Setelah ritual selesai, Ruhana tahu apa yang terjadi dengan Arum. Semuanya terjadi lantaran masa lalu Lastini yang berusaha ia lupakan. Karena bersifat rahasia, Lastini menyuruh Rama untuk pergi dan menjaga Arum. Ruhana meminta Lastini untuk menutup mata, mengatur nafas, dan memanggil ingatan yang paling dalam. Lastini pun bernostalgia di mana ia melihat dirinya waktu kecil bermain dengan bahagia bersama dengan kedua orang tuanya. Mengingat lebih dalam lagi, Lastini melihat kejadian malam itu, di mana ia dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan tragis hingga menewaskan kedua orang tuanya. Dolanan tingkali, Rama. Kali. Setelah kecelakaan tersebut, Lastini dibawa oleh seorang pria yang tidak diperlihatkan wajahnya. Lastini akhirnya tahu kalau orang yang mencelakainya adalah orang yang sama dengan yang kini ada di tubuh Arum, yakni Marsinah. Perempuan itu menaruh dendam hingga akan terus membunuh. Ibu Ruhana mengaku tidak bisa menyembuhkan Arum karena sejatinya yang bisa menyembuhkan adalah Lastini sendiri. Saya sendiri tidak bisa mengobatinya. Harus ibunya. Di sisi lain, Arum masih diikat di kursi. Melihat kedatangan Rama, Arum memohon kepada sang adik untuk melepaskan ikatannya. Disitulah sosok Marsinah turut hadir menghasut Rama untuk melepaskan kakaknya itu. Rama yang polos termakan pengaruh dan mulai melepas tali ikatannya. Masuk, bantu Mbak Yu. Ini susah, Kak. Bisa. Kakak tahu ada bisa. Setelah terlepas, Arum mulai kerasukan hingga membuat Rama berteriak ketakutan. Tak hanya itu, Arum berhasil membunuh salah seorang teman Ruhana, dan ibu Ruhana pun tak luput dari serangannya. Demit. Arum lantas berlari keluar hingga akhirnya terhenti setelah tersenggol mobil truk. Setelah semuanya selesai, salah satu anak buah ibu Ruhana menyerahkan jimat berupa kalung kepada Arum untuk menekan hantu Marsinah supaya tidak menjadi semakin kuat. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke dukun selanjutnya. Sore pun tiba. Saat semua orang beristirahat sejenak, Arum justru melihat sang ayah berdiri di luar sembari memanggilnya. Ia pun keluar dan... Arum terbangun dari mimpi buruknya, kemudian langsung menangis histeris ketika tahu bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri. Waktu semakin menipis, Arum yang putus asa berkata, "Bu, jika kali ini gagal, maka sebaiknya kita pulang saja." Lastini menjawab, "Tenang saja, kita semua akan pulang dalam keadaan lebih baik." Di malam hari, mereka sampai ke kediaman Mbah Derajat. Di sini, Lastini bingung karena orang di sana sudah tahu namanya dan kedatangan mereka bahkan sudah dinanti. Lastini dipersilahkan masuk, sementara anak-anaknya diminta menunggu di luar. Mbah Derajat mengatakan kalau ia sudah menunggu bertahun-tahun. Kenapa teh baru datang sekarang? Lastini meminta maaf karena sebelumnya tidak percaya dengan hal mistis. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Kenapa baru datang sekarang? Maaf Mbah, mulanya saya nggak percaya mistis. Sementara itu, Arum dan Lia disuruh untuk memakai baju yang sama. Ritual Mbah Derajat ini sudah dipersiapkan bertahun-tahun. Namun karena ketidakpercayaan Lastini, semuanya hampir terlambat. Jika Arum mencapai hari kelahirannya di tahun kabisat, tubuhnya akan dikuasai secara penuh dan tidak bisa disembuhkan lagi. Dan kalau ritual ini tidak berhasil, tidak ada jalan lain selain menghabisi arwah itu beserta inangnya alias Arum. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Pindah nang awak liyane. Tinggal no bocah suci iki. Di sisi lain, Lastini bertanya, kenapa Lia ikut memakai baju seperti Arum?
Lia menjawab, tidak tahu, karena ia sendiri juga disuruh. Namun ternyata ritual ini bukan tentang mengusir arwah, melainkan memindahkan arwah tersebut ke tubuh yang baru. Dan tubuh yang dimaksud adalah Lia. Makanya, ia disuruh memakai baju yang sama dengan Arum. Lia mulai merasakan sakit seiring ritual yang terus-menerus berjalan. Lastini mulai panik dan mempertanyakan apa yang terjadi kepada Lia. Iya, mendengar. Ini kesepakatanku dengan Surya. Setan itu butuh inang khusus. Surya menganggap dia sebagai anak untuk dipersiapkan menjadi inang pengganti bagi Arum. Ternyata ada alasan kenapa Lia diadopsi menjadi anak oleh Surya, suami Lastini. Rupanya, Lia ini semacam mau dijadikan tumbal proyek. Lastini menghampiri Lia untuk menenangkannya sembari menjelaskan jika ia tidak tahu apa-apa, supaya Lia tidak salah paham. Ia juga menegaskan tidak akan ada yang dikorbankan. Namun Lia ikhlas jika memang itu satu-satunya jalan yang bisa menyembuhkan Arum dari kutukan. Lalu saat membuka kandang, Badrajat terkejut karena tidak mendapati Arum di dalamnya. Dan tiba-tiba seluruh pemain musik tradisional termasuk Sinden mulai menyakiti diri mereka sendiri hingga bundir. Lastini dan Lia hanya bisa keheranan melihat kengerian yang terjadi. Puncaknya, Badrajat pun tewas. Setelah kejadian itu, Arum tersadar dan tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Mereka berempat pun pergi menjauh dari tempat tersebut. Lastini akan mencari tempat beristirahat, dan ia teringat rumah peninggalan orang tuanya di kampung. Singkat cerita, perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi rumah masa kecil Lastini. Lastini kembali bernostalgia. Saat itu, Pak Jatmiko sang ayah berpesan kepada Lastini untuk tidak dekat-dekat dengan Ida dikarenakan Ida cacat dan penyakitan. Adegan beralih kepada Arum yang mengungkapkan kekhawatirannya jika besok kejadian yang menimpa ayah akan terulang kembali. Arum pun dibawa ke kamar untuk beristirahat. Baru saja mereka bertiga akan keluar, Arum kembali kerasukan. Untungnya, hal itu tidak berlangsung lama karena arwah Marsinah kebelet boker, jadi ia segera pergi. Untuk itulah, Arum menyuruh ibunya untuk mengikat tangannya dengan kuat agar tidak ngamuk. Saat berada di luar, Lastini melihat sosok Ida melintas di depannya. Seakan ada petunjuk yang hendak disampaikan, Lastini segera memejamkan matanya. Saat itu, Pak Jatmiko, Ibu Ranti dan Lastini kecil sedang makan bersama. Tak berselang lama, Marsinah datang dan bertanya, apakah Ida boleh ikut gabung makan bersama? Perlu diketahui bahwa Bu Marsinah ini rupanya adalah istri pertama dari Pak Jatmiko, dan Ida adalah anak pertamanya. Namun, Pak Jatmiko melarang dan mengatakan kalau meja ini hanya untuk orang-orang sehat. Ngapunten tidak dahar ten mriki napa mboten romo. Lastini yang melihat kilas balik itu begitu terharu hingga meneteskan air mata. Di adegan lain, Marsinah menghadiahkan boneka rajut sebagai hadiah ulang tahun untuk Lastini. Bersamaan dengan itu, Pak Jatmiko kampret ini kembali merusak momen dengan menghadiahkan boneka beruang kepada sang buah hati dan bahkan sampai hati membuang boneka buatan Marsinah. Ya Allah, mampus. Lalu Lastini menatap foto ayahnya dengan pamannya yang bernama Pak D. Subagir. Subagir adalah pria baik yang selalu senang jika Lastini berteman baik dengan Ida atau sepupunya sendiri. Melihat penderitaan Marsinah, Subagir menyarankan Marsinah untuk pergi dari tempat itu. Namun Marsinah menolak dan hanya berharap jika anak-anak sudah dewasa, maka semuanya akan lebih baik. Marsinah, lungo suku kene. Wes, tak tompo. Gonggo emang ning kene. Sini. Usai kilas balik itu, Lastini pergi menemui Subagir dan berpesan kepada anak-anaknya
untuk tidak membuka pintu kamar Arum apapun yang terjadi. Setelah sampai ke rumah Subagir, Lastini bertanya, apa hubungan Paman Subagir dengan Bibi Marsina? Usut punya usut, orang yang menyelamatkan Lastini dari kecelakaan tersebut ternyata adalah Subagir. Namun kecelakaan itu juga adalah ulahnya. Satu persatu kebenaran mulai terkuat, di mana Subagir rupanya jatuh cinta kepada Marsina. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Semua berawal dari Jatmiko yang berhasil menikahi Marsina, si kembang desa. Sekarang jawab pertanyaanku. Apa hubungan Pak De dengan Marsina? Selamat atas pernikahan Anda. Marsina lalu melahirkan seorang bayi perempuan yang kurang sehat, di mana Pak Jatmiko tidak mau menerimanya. Ia tidak terima jika punya keturunan cacat. Jatmiko lantas menikahi Ranti, adik sepupunya sendiri, hingga melahirkan Lastini. Sejak kelahiran Lastini yang sehat, penderitaan Marsina dan Ida semakin menjadi. Tak ingin dirinya malu, Marsinah dan anaknya ia larang pergi dari rumahnya. Tapi si anak ia biarkan sakit sampai mati. Karena menjadi aib keluarga, Marsina dan anaknya dilarang keluar rumah dan tinggal di kandang belakang rumah. Ida pun tidak mendapatkan perawatan yang layak, dan lantaran sakit-sakitan, akhirnya ia meninggal dunia. Malam itu, Subagir menggali kembali kuburan Marsina untuk menuntaskan dendamnya. Karena rasa cintanya kepada sang pujaan hati, ia ingin Marsinah mampu melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti hatinya, yaitu keluarga Jatmiko beserta keturunannya. Ritual itu berhasil membangkitkan Marsina. Engkau kesiksa alas lo sing gawe uripmu durjana. Mendengar cerita itu, Lastini memohon kepada Subagir untuk menyelamatkan Arum, tetapi Subagir menolak dan mengatakan tidak bisa. Sementara itu, 1 jam menuju ulang tahunnya, Arum mulai kerasukan dan menunjukkan eksistensinya. Ia mulai merangkak di langit-langit rumah hingga membuat Lia dan Rama ketakutan. Seketika, Arum melompat keluar dari plafon dan Lia kehilangan jejak Rama. Rama! Rama! Akhirnya, ia menemukan Rama di kamar mandi. Namun sesaat setelah ia masuk ke dalam, pintu seketika terkunci. Di sisi lain, Lastini mengikuti jejak Arum hingga ke belakang rumah. Di sana, Arum menunjuk ke suatu tempat yang entah kemana tujuannya. Lastini pun mengikutinya. Rupanya, Arum menuju ke arah jurang. Saat akan melompat, beruntungnya Pak Subagir berubah pikiran, dan ia datang serta langsung menutup kepala Arum menggunakan kain putih. Tapi sakit masih ngedar. Kau tidak anakmu mati. Pak Subagir langsung membawa Arum ke sungai untuk melakukan ritual pengusiran arwah Marsina. Oh, nganggo geni suci. Pulanglah, Mar. Pulanglah. Aku wis ikhlas. Pulang dan istirahatlah dengan tenang. Wiro saiki wis ora ono. Marsina wis ilang salawase. Singkat cerita, Arum pun terbebas dari kutukan. Namun saat akan naik ke bibir sungai, sayangnya tiba-tiba Subagir dan Lastini jatuh ke bagian sungai terdalam, dan Marsinah berhasil membunuh Subagir. Sementara itu, Lastini berhasil selamat dan memeluk sang buah hati dengan perasaan haru. Di 1 menit menuju ulang tahun Arum, arwah Marsina sempat menyerang, namun digagalkan oleh Lastini. Arwah Marsina kini bersemayam di tubuh Lastini. Karena tidak mau mencelakai sang buah hati, akhirnya Lastini pun bundir. Jangan kamu ganggu anakku! Tamat, ending yang sangat menyedihkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jujur saya tidak tahu. Saya tidak paham atau kenapa dinamai jalan pulang. Saya kira teh isinya orang tersesat gitu. Tapi menurut saya ya, jangan lari dari masalah seperti Lastini yang berusaha lari dari masa lalunya. Kalau sudah lari atau pergi terlalu jauh, jangan lupa untuk pulang. Siapa tahu solusinya ada di tempat yang kita tinggalkan. Itu, saya Miao bersama jajaran kucing yang kalau lapar pasti pulang pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini musimnya sakit. Dan sampai jumpa di video berikutnya.